Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sragen persembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Haryo Seto Saktiono dari SMP 1 Kalijambe sebagai observer. Saya Ahmad Rifai dari SMP Al-Qolam Muhammadiyah Humolong sebagai coach. Dan saya Fatur Rahman dari SMKN 1 Kalijambe sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aryo. Gimana kabarnya Pak Rifai hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Terima kasih untuk kedatangannya. Ya. Ini Pak, sebelum Pak Rifai melakukan coaching, di sini kita akan berdiskusi Pak atau tanya jawab terkait dengan coaching itu sendiri. Persiapan coaching nih. Iya Pak. Nah sebelum itu Pak, saya punya pertanyaan Pak atau beberapa pertanyaan terkait dengan coaching yang perlu saya sampaikan kepada Pak Rifai. Untuk pertanyaan pertama Pak, kira-kira kompetensi apa sih yang Bapak ingin kembangkan ketika nanti coaching itu? Di coaching ini saya ingin mengembangkan yang pertama tentang kehadiran penuh sebagai coach dalam coaching dan juga coaching. Kemudian untuk mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah ini Pak, ketika coaching dan coach nanti kan saling tanya jawab atau sedang coaching, kira-kira kompetensi apa Pak yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan bersama coaching Pak? Ada dua hal. Yang pertama mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot yang mampu memunculkan ide-ide kreatif, ide-ide yang solutif. Jadi antara coach dengan coach itu nanti aktif berjalan komunikasi ke arah gitu. Lalu Pak, ini saya juga punya pertanyaan yang terakhir Pak. Kira-kira Pak, indikator coaching yang dengan indikator yang seperti apa Pak kira-kira? Di coaching ini saya punya harapan munculnya ide-ide kreatif yang berasal dari coaching tentunya, dan nanti betul-betul bisa menyelesaikan masalah dari masalah coaching sebelumnya. Mungkin itu Pak seputar tanya jawab kita sebelum melakukan observasi Pak. Terima kasih Bapak untuk arahannya. Ini Pak, karena sudah melakukan tanya jawab, silakan Bapak melakukan observasi atau coaching dengan coaching Bapak. Terima kasih Bapak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, Awatur. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Arif. Sehat nih. Iya alhamdulillah. Pripun Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Ini bagaimana ini? Ada yang bisa saya bantu kok siang-siang. Oh iya. Jalur gunung bahasanya. Iya. Ini saya masalah bacaan saya Pak. Oh iya. Barangkali ada yang bisa saya bantu. Ya begini Pak Arif, saya itu di sini kan banyak tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah kepada jadi saya merasa kok wah banyak sekali tugas tambahan yang diberikan saya sehingga beberapa perusahaan mungkin tidak bisa segera menyelesaikan. Selain mengajar, apa mau nih? Di sini saya diamanat menjadi ketua program Keahlian, kemudian menjadi operator sekolah, kemudian untuk mengembangkan web sekolah, dan ada lagi beberapa tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Luar biasa Pak Fatur ini. Ya, tentunya dalam mengemban amanah itu kan pasti ada ya kendala ya, itu hal-hal yang wajar tentunya. Dan selama ini dan dengan alami seperti apa kendalanya dalam menjalankan tugas-tugas tambahan itu? Selama ini yang
menjadi jabatan saya saat saya bertugas atau cabang mengajar, bahkan ada bentuk beberapa kerjaan yang kaitan dengan mengajar lagi, sehingga saya bingung Pak, saya mau ngajar dulu apa saya kerjakan tugas tambahan dulu lagi. Jadi kaitannya dengan Membagi waktu. Nah, tapi selama ini untuk pemenuhan misalnya di pengajarnya, kemudian tugas di kaprodinya, kemudian di operator itu nih, walaupun mungkin banyak sekali yang berbenturan, selama ini tetap bisa jenengan lakukan. Masih saya bisa sarankan Pak, cuman untuk maksimalnya, optimalnya kan kurang optimal, sehingga ada beberapa pekerjaan, bahkan saya ngajar karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, akhirnya kan saya harus meninggalkan tugas saat pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak optimal lagi Pak. Nah, untuk kaitan dengan masalah itu, jadi Bapak Kepala Sekolah sendiri mungkin pernah mengajak komunikasi dengan Pak Fatur, atau mungkin Pak Fatur secara pribadi menyampaikan dengan Pak Kepala Sekolah biar nanti ada maksimal dalam mengerjakan tugas itu. Mungkin sudah pernah ada komunikasi kan? Untuk komunikasi sebenarnya saya pernah menyampaikan ke kepala sekolah saya karena tugas saya. Jadi saya pernah menyampaikan bahwa saya ini sebenarnya dengan ngajar. Jadi ternyata dengan tugas tambahan ini juga saya rasa kurang maksimal dalam tugas saya. Kan saat ngajar siswa harus Solusi yang diberikan Pak Kepala Sekolah apa pada saat itu? Tetap tugas tambahnya tetap dijenengan atau bisa dialihkan ke yang lain? Iya, betul, saya tidak saya sampaikan untuk komisi dan beberapa kerjaan saya, tapi entah mengapa sepertinya kok pimpinan kepala sekolah itu kok belum Masih tetap percaya dengan jenengan dia. Sebenarnya itu hal yang luar biasa itu. Jadi jenengan punya nilai lebih di mata kepala sekolah. Mungkin ke depan bagaimana ini? Ya karena kepala sekolah masih menginginkan jenengan yang megang amanah itu, tapi jenengan juga pengen maksimal, mengajar juga maksimal, fakulti juga maksimal. Dan rencana ke depan jenengan seperti apa itu? Ya seperti yang saya sampaikan, saya inginnya itu tugas-tugas itu diberikan ke teman-teman yang lain, kan bisa nanti belajar dulu ke saya, atau mungkin ada alternatif lain, mungkin jadi nanti kepala sekolah itu memberikan saya terus semacam apa ya, sepak Selama ini belum ya. semuanya terfokus di dunia Kalau misalnya selain Pak Kepala Sekolah ada rekan atau mungkin ya satu kaprodi yang sama-sama kaprodi, atau mungkin pernah dengan ajak sharing gimana ya tumpuk-tumpuk kayak gitu, mungkin dari situ mungkin teman ada yang secara inisiatif bantu atau apa? Ya, kemarin ada dibantu, tapi nggak tahu belum ada Karena tetap menungguan iya tetap Pak Kepala Sekolah ya. Jadi tapi untuk teman-teman dalam menjalankan tugas jenengan, terutama yang tambahan iya di Dapodi, di Kaprodi, dukungannya seperti apa? Pak Kepala Sekolah jelas gitu. Nah, kalau yang teman-teman yang lain, teman-teman ada beberapa teman yang memang mendukung, tapi memang ada beberapa teman yang itu cuek pokoknya tidak tambahan. Karena kan memang bapak guru itu menghindari itu. Jadi ya tetap saya jalankan karena itu aman. Saya kira
kira Pak Fatul tadi sudah menyampaikan banyak hal. Ya Pak Rifai, ini tadi kan jenengan sudah melakukan coaching ini bersama dengan coaching. Di sini saya juga ingin melakukan tahap terakhir Pak. Di sini saya ingin melakukan tanya jawab dengan Pak Rifai. Kira-kira setelah Pak Rifai melakukan coaching tersebut, bagaimana Pak perasaan Pak Rifai? Alhamdulillah tadi coachingnya juga dibersamai dengan berjalan lancar dan apa yang ingin saya kembangkan kompetensinya juga menurut saya itu sudah bisa terfasilitasi. Dari coachingnya itu sudah mulai muncul ide-ide seperti itu. Nah Bapak, kira-kira tadi kan sudah melakukan coaching ya Pak, kira-kira kompetensi yang mungkin ingin Bapak kembangkan lagi ke depannya apa? Iya, saya merasa kalau untuk coaching tadi itu terkait dengan pertanyaan berbobot yang bisa memunculkan ide-ide solusi yang kreatif itu memang perlu saya kembangkan lagi. Memang pribadi saya, jadi memang perlu banyak berlatih. Iya. Artinya perlu banyak coaching berikutnya. Tadi perlu pengalaman lebih banyak Ya, lagi. mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Iya. Lagi Pak Rifai, mungkin ini juga pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira Pak, tadi setelah melakukan coaching, harapan Bapak ke depannya jika nanti bertemu dengan teman Bapak sebagai coach atau Bapak melakukan coaching lagi, kira-kira harapan ke depannya seperti apa Pak? Saya berharap coaching itu seperti ngobrol biasa, jadi tidak ada pihak yang menjadi guru murid itu tidak, tetapi memang sama-sama untuk memunculkan ide solusi dari permasalahan yang ada, terutama coaching. Sehingga dengan pertanyaan berbobot tadi saya ingin mengembangkan lebih mendalam lagi, itu betul-betul coaching itu mampu muncul ide secara kreatif, sehingga bukan dari saya idenya, tapi sifatnya kita hanya menguatkan, memberikan penguatan Dan juga apa ya, sebagai coach itu kan juga memancing atau ya? ya. Mungkin itu Pak yang ingin saya diskusikan dengan Pak Rifai. Kalau begini ya saya mohon maaf Pak, mungkin bisa saya akhiri. Oke, terima kasih atas bimbingan dan arahannya Pak Aryo. Semoga ke depan coaching berikutnya bisa lebih baik lagi. Meskipun saya undur diri Pak, mohon Oke. pamit. Monggo Pak. Selamat melakukan aktivitas. Monggo Pak. Oke, selamat. Pak Aryo, Ya, siang Pak Rifai. alhamdulillah Pak Aryo hari ini panjenengan sudah menyelesaikan melakukan coaching. Bagaimana rasanya dan jalannya coaching seperti apa? Kalau saya rasa menyenangkan Pak, tapi juga merasa lega karena coaching sudah terlaksana dengan baik dan benar. Dan coaching sudah menemukan solusinya. Oke. Kadang-kadang mungkin ada yang perlu saya tanyakan untuk menguatkan ya. Jadi siapa? Untuk menguatkan dari coaching yang dengan lakukan, saya menyaksikan betul dengan sudah melakukan dengan baik. Sudahkah kompetensi yang ingin dengan kembangkan muncul di dalam coaching? Kalau saya rasa sudah Pak. Yang pertama itu kan coaching. Jadi ketika saya melakukan coaching dengan coaching itu sudah berperan aktif. Terbukti dengan antusiasnya coaching ketika menjawab itu Pak. Kemudian juga di pertanyaan Solusi yang dengan tawarkan disambut ya, iya baik. dengan baik dengan coaching juga. Untuk kemudian untuk komitmen yang dibangun, apakah sudah muncul di coaching? Saya kira sudah Pak, dimana kan saya atau coach tadi sudah memunculkan rencana aksi ya. Kemudian juga komitmen yang apa? Buat menurut saya- rencana-rencana tadi. Iya, itu sudah disadari penuh. Menurut jenengan apa yang sudah jenengan lakukan di coaching ini sudah tercapai nih indikatornya. Saya kira sudah Pak. Nah kemudian ke depan kompetensi apa lagi yang pengen jenengan kembangkan? Iya.
Kalau saya Kalau mungkin dengan ada kesempatan coaching lagi. Oh, iya. Kan. yang akan datang gitu. Iya. Mungkin karena ini pengalaman saya yang pertama Pak, jadi mungkin kedepannya saya ingin mengembangkan potensi saya yang pertanyaan berbobot Pak. Karena saya sebagai coach itu kan kalau bisa memancing coaching untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi permasalahan dia Dan solusinya itu Iya. bukan jenengan yang memberikan solusi, iya tapi pertanyaan yang bisa memunculkan memunculkan merangsang coaching untuk menimbulkan ide. ide kreatif. Oke, luar biasa Pak Aryo. Saya juga tadi melihat sama dengan yang dengan disampaikan, bagus berjalan dan harapannya ke depan jenengan bisa melakukan coaching lagi dan kemampuan jenengan dalam coaching harapannya semakin meningkat baik. Begitu. Ya, selamat berkarya. Iya, saya Pak. Melanjutkan aktivitas. Saya pamit dulu. Terima kasih Pak Rifai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fatur. Siang Pak. Selamat siang Pak Rifai. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Pak Aryo. Ya, waalaikumsalam Pak Rifai. Nah, sebelumnya saya mohon maaf Pak. Di sini saya mau minta waktu kira-kira ada waktu nggak ya? Ya, sangat terbuka Pak, Bapak. Gimana Pak Aryo kabarnya? Baik Pak. Sepertinya kok wajahnya kok kelihatan susah, gelisah ya. Ya. Ini Pak, ini ada sedikit beban pikiran saya Pak. Ini terkait dengan pengelolaan sarana prasarana Pak. Iya. Jadi kan diamanai seperti apa? Saya sebagai pakar sarana prasarana Pak. Sarana dan prasarana. Iya. Jadi gini Pak, saya di sini itu pengen juga dengan Pak Rifai. Kira-kira Pak Rifai bersedia nggak kira-kira membantu saya? Sangat bersedia, monggo. Apa yang bisa saya bantu? Di sini saya ingin mencari solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Bagaimana masalah yang dihadapi seperti apa? Gini Pak, saya itu punya masalah seperti ini Pak. Dari sekolah saya itu kan banyak sekali permasalahan Pak. Dari tempat wudhunya yang kotor, kemudian dari pipanya yang bocor, kemudian kerannya itu buat mainan anak itu jadi rusak, kemudian dari ruang kelas itu kacanya yang pecah, kemudian handle pintu itu sampai ada yang patah. Jadi dalam kurang lebih 1 bulan ini saya itu kurang lebih mendapat laporan yang banyak sekali Pak. Padahal saya itu sebagai warga itu baru, jadi saya juga mungkin kurang wawasan, ini juga kurang pengalaman Pak dalam penanganan hal tersebut. Pak Aryo, kalau boleh tahu, selama dengan menghadapi masalah yang beraneka tadi ya, mulai dari peran dan sebagainya, itu yang mungkin langkah pertama yang jenengan lakukan untuk mengidentifikasi itu masalahnya disebabkan karena apa? Kalau langkah dilakukan untuk langkah pertamanya sebagai identifikasi sudah saya lakukan Pak. Mungkin itu wajib saya lakukan Pak, karena maaf untuk melakukan tindakan yang selanjutnya kan harus ada tindakan awal dulu, yaitu identifikasi. itu masalahnya di alat, memang bahannya atau mungkin penggunaan dari anak-anak atau mungkin karena sudah usia atau apa ini. Kalau yang paling banyak apa? paling banyak mempengaruhi Pak. Kalau menurut saya mungkin faktor anak Pak. Faktor anak. Iya. Jadi mohon maaf seperti kemarin itu beberapa sudah saya perbaiki Pak, sudah saya sediakan, kemudian juga dibantu oleh penjaga sekolah untuk memperbaiki yang rusak diganti yang baru. Tapi mohon maaf belum ada 1 bulan sudah rusak kembali. Pak Aryo sudah pernah diskusi dengan teman yang lain untuk mengatasi masalah mungkin yang jenengan aja sharing terkait masalah itu selain jenengan sendiri dengan Pak Kepala Sekolah mungkin dengan yang lain ini Pak, BK atau apa? tentunya saya sudah menekan Pak. Yang paling pertama itu guru BK, karena pertama itu guru BK, kemudian kalau alamnya setelah guru BK itu siswaan Pak. Jadi
saya melakukan tahap pertama itu di guru BK Pak. Saya sharing dulu ada masalah apa, kemudian kira-kira cara menangani bagaimana, atau mekanisme bagaimana itu sudah saya lakukan. Kalau kalau anak SMP kan kalau misalnya merusak fasilitas sekolah itu kadang kan belum bisa langsung mengakui. Iya. Nah itu bagaimana dengan menemukan titik temunya dengan kerjasama dengan BK, dengan kesiswaan tadi, bentuk penanganan yang bisa dengan lakukan. Seperti itu apa? Apakah harus dipanggil anaknya atau apa? Apakah sudah dilakukan proses? Untuk tahap pertama Pak, kalau untuk biasanya itu kalau saya tidak mengetahui pasti ada anak yang lapor. Kemudian kalau saya mengetahui teman yang lain juga lapor ke saya. Nah waktu itu saya pasti harus mencari tahu Pak, barangnya benar nggak itu rusak. Kedua saya ingin mencari saksinya Pak, Ya, karena mohon maaf harus ada buktinya. iya bukti. Karena anak sekarang itu mohon maaf Pak, untuk mengakui kesalahannya kan sudah Pak. Ya, kalau mungkin bahasa psikologi ini kan mencari jati diri gitu ya proses. Mungkin anak untuk mengakui salah juga malu, tapi juga mohon maaf kita juga harus mendidik karakter sebagai mana kita tanggung jawabnya seorang anak melakukan kesalahan yang harus mengakui dan proses. Sudah luar biasa yang dengan lakukan. Tapi mungkin saya ingin tahu dari apa yang dengan lakukan ini, supporting dari teman-teman di sekolah itu seperti apa dan seberapa dampaknya pada keberhasilan untuk mengatasi evolusi yang selama ini dengan terjadi. Untuk support itu alhamdulillah Pak, karena ngapunten di sekolah saya itu saling berkolaborasi Pak ya. Jadi antara guru satu dengan yang lain, dari guru BK kemudian kesiswaan bahkan kepala sekolah itu saling support Pak. Jadi ketika setiap ada masalah itu insya Allah kurang lebih 1 bulan sudah selesai Pak. Dari penanganan anaknya, kemudian badannya, seperti tadi peran tulisan, mau nggak mau kita Jadi semua teman-teman nggak menyalahkan langsung ke Tidak. Sapras itu. enggak. Itu misalnya Sapras Tidak, ya. Tapi kalau bisa ada yang bantu ya insya Allah bantu Pak. Iya Pak Aryo, ini luar biasa. Memang ya ketika ada masalah itu memang bisa mendewasakan kita dan malah lebih kreatif. Nah ke depan bagaimana mungkin tantangan Pak Aryo baiknya dalam pengelolaan juga mungkin bagaimana dengan mengeluarkan lebih dari dukungan sekolah atau mungkin. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Praktik coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.